Shalom, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Enci bersyukur karena kita boleh bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Mari kita menyanyi sebuah lagu Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom buat kawan-kawan semua. Shalom, Shalom. Shalom buat kawan-kawan semua. Saat kita bertemu mama, saat kita bertemu papa, saat kita bertemu saudara seiman, di dalam kasih Tuhan Yesus, di setiap saat bertemu, ucapkanlah Shalom Elohim. Nah adik-adik, kita akan buka ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Enci Yanti. Mari kita menyanyi, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun Tuhan, datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu karena hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami lalui dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak serta guru-guru sekolah minggu, hingga kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, pada sore hari indah ini Tuhan, kami anak-anak serta guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan ibadah kami pada sore ini Tuhan, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kadim atau yang akan membawakan cerita pada sore ini Tuhan, yaitu Enci Meti Rantung. Kiranya Engkau memimpin dia dalam membawakan cerita firman-Mu Tuhan, agar supaya dia bisa berkata-kata sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati dia, bungkuslah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya dia bisa membawakan cerita firman-Mu sesuai dengan firman yang dia bawakan pada sebentar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menguasai kami semua yang akan beribadah bersama-sama melalui live streaming yang akan kami lenggarkan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Enci Yanti. Adik-adik, Enci mau tanya, siapa suka dengar cerita? Adik-adik suka dengar cerita. Krispe Mama Lekotek suka dengar cerita. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Sudah siap dengan Alkitab?
Karena sebelum mendengarkan cerita atau menonton cerita lewat video, kita akan membaca firman Tuhan dan akan dituntun oleh Encik Meiti Raintung. Shalom adik-adik, selamat sore. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Juga sebentar kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Enci minta adik-adik di rumah untuk menyiapkan Alkitab. Kalau adik-adik yang masih kecil bisa didampingi oleh orang tua untuk boleh membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di sore hari ini dalam ibadah anak-anak sekolah minggu terdapat di dalam Kitab Ester pasal 4, dimulai dari ayat 15 sampai dengan Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi pembacaan kita di sore hari ini terdapat dalam Kitab Ester pasal 4 dimulai dari ayat yang ke-15 dan Ester pasal 5 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki
raja. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari pembacaan yang sudah kita baca tadi tentang seorang gadis yang menjadi ratu yang bernama Esther. Dan judul cerita kita di sore hari ini adalah Jangan Takut, Andalkan Tuhan. Nah, adik-adik, seorang gadis yang bernama Esther ini dari bangsa Israel, orang Yahudi, dia menjadi ratu mendampingi Raja Ahasiweros yang adalah raja dari sebuah kerajaan atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Esther menjadi ratu, tentunya ada maksud Tuhan sampai Esther boleh menjadi ratu mendampingi raja. Nah, cerita kita bermula dari ketika Mordekai. Nah, Mordekai ini dia yang mengasuh Esther sejak kecil. Ketika Esther ditinggalkan oleh orang tuanya, Esther diasuh oleh Mordekai. Nah, Mordekai mengirimkan pesan kepada Esther yang waktu itu sudah menjadi ratu bahwa ada rencana jahat dari si Haman yang akan memusnahkan dorang bangsa, akan memusnahkan orang Yahudi. Nah, waktu itu Mordekai bilang, Pak Esther, ngana harus tolong ngana pe saudara-saudara sebangsa. Karena kita akan dimusnahkan, ada niat jahat, ada rencana jahat dari Haman. Nah, waktu itu Esther bilang, bagaimana mungkin kita suka mau tolong, tapi kita suka mau minta pertolongan, mau menyampaikan kata Pak Raja. Tapi waktu itu adik-adik, nyanak sembarang orang mau menghadap Pak Raja. Kalau mau menghadap Pak Raja, mesti Raja panggil. Nyanak sembarang samring orang mau suka mau pergi Pak Raja, mau baku dapat sekarang, ikut pergi. Raja, kita mau baku dapat, ada yang kita mau bilang. Nyanak seperti itu. Jadi harus tunggu Raja mau panggil. Kalau sampai menghadap, kong rajanya ndak panggil, DP hukuman adalah hukuman mati. Nah, waktu itu ini Ratu Esther bilang, aduh bagaimana kita mau menghadap. Sedangkan kita ini selama Pak Rajanya ndak panggil menghadap Pak Raja. Kalau sampai kita pergi itu sama dengan bunuh diri. Tetapi adik-adik, orang mau belajar dari Esther bahwa dia taat. Dia taat kepada orang tua yang mengasuhnya yaitu Mordekai. Walaupun dia seratu, dia tetap taat akan perintah yang dikatakan oleh Mordekai yang adalah orang tua asuhnya. Walaupun dia takut sebenarnya, tapi Esther tetap mengandalkan Tuhan. DP bukti Esther mengandalkan Tuhan apa? Esther bilang, Pak Mordekai, baiklah kita akan menghadap raja, mau menyampaikan torang pe masalah tentang kita pe bangsa, torang yang akan dimusnahkan. Tetapi tolong bilang ke seluruh orang-orang Yahudi, semua orang-orang, tolong berdoa dan berpuasa untuk kita. Tolong datang merendahkan diri, kata Pak Tuhan, untuk memohon Tuhan pe pertolongan. Karena dia mau menghadap raja. Karena nyandak dipanggil toh. Kalau sampai mau menghadap raja yang nyandak dipanggil, berarti kalau raja nyandak berkenan, akan ada hukuman mati. Tapi Esther untuk menolong saudara-saudara sebangsanya karena dia mengasihi saudara-saudaranya, maka dia bilang, baiklah 3 hari ini kita mau berdoa, mau berpuasa dan tolong topang le kita berdoa lengoni, berpuasa.
Setelah 3 hari kita akan menghadap raja. Kalaupun terpaksa kita mau mati, biar joh kita mati. Itu yang Ester bilang. Nah adik-adik, ketika 3 hari selesai mereka berdoa, merendahkan diri pada Tuhan, berpuasa, maka menghadaplah Ester para raja. Dan apa yang terjadi? Apakah Ester dihukum mati? Orang sobatnya tadi, kejadiannya terbaliknya tidak seperti itu. Ketika raja melihat Ester menghadap, raja berkenan Pak Ester. Raja mengulurkan DP tongkat emas, dan itu artinya apa? Bahwa raja berkenan untuk Ester. Mau baku dapa, mau menyampaikan Ester keluhan, mau menyampaikan tentang apa Ester inginkan, bantuan dari raja untuk menolong DP orang-orang sebangsa. Dan malah bukan cuma raja berkenan adik-adik, raja juga malah bilang Pak Ester, apa keinginanmu Ratu Ester? Bahkan kata sampai setengah kerajaan raja mau kasih pada dia. Bukan main tuh Tuhan pertolongan. Ketika orang datang pada Tuhan dalam keadaan takut, walaupun kelihatan hal itu mustahil, maka ketika Tuhan yang berada di pihak orang, maka akan terjadi kemenangan seperti yang terjadi pada Ratu Ester. Raja berkenan menemuinya, dan bahkan Ester boleh membawa nasib dari saudara-saudara sebangsanya dari niat jahat si Haman yang akan memusnahkan. Ester mendapat perlindungan dari raja. Nah adik-adik, orang mau belajar dari orang pecerita, belajar bersama. Bahwa ketika orang dalam keadaan takut, ketika orang dalam keadaan sakit, sedih, orang datang pas apa? Datang pas Tuhan. Orang andalkan pas apa? Andalkan pas Tuhan. Jangan orang cuma mau dapat ingat pas Tuhan saat orang mau makan. Nanti mau dapat ingat berdoa saat orang mau makan. Datang pas Tuhan, nyak perlu jauh-jauh. Mau pi berdoa di sebelah sana, ada batu besar di sana mau pi berdoa. Atau ada orang-orang pintar yang mau berdoa di sana supaya orang doa mau terkabulkan, orang keinginan. Nyak ndak perlu. Cuma mau datang lipat tangan, berdoa dari hati Pak Tuhan. Tuhan mendengarkan apa yang orang keluhkan ketika orang sakit, ketika orang takut, orang datang Pak Tuhan. Tuhan akan mendengarkan orang berdoa. Asal mau bergaul karib dengan Tuhan. Jangan cuma datang ingat Pak Tuhan ketika saat lapar, mau makan, baru mau berdoa Pak Tuhan. Ketika dalam hal senang, lupa tuh Tuhan. Lebih pilih bermain game, lebih pilih bermain. Dapat ingat Pak Tuhan saat perlu, saat lapar baru mau berdoa. Tuhan janjikan kalau orang takut, sama di ayat Alkitab bilang, Tuhan ada kasih pada orang roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Jadi saat orang takut, datang pada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri yang akan menolong, memberi kekuatan pada orang. Juga orang belajar dari cerita ini bahwa apapun orang, taatlah pada orang tua. Seperti Ester, dia sudah jadi ratu tapi dia tetap taat pada Mordekai yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Tapi sekarang banyak anak-anak yang soalnya tidak dengar-dengaran Pak orang tua. So jarang mau dengar. Mama bilang ini, dia jawab itu. Mama suruh baking ini, itu tuh orang baking. So lupa. Karena so bingung yang bermain game. So banyak apa kesibukan yang dorang boleh baking, dorang lupa tuh orang tua, perintah. Tuhan yang tidak senang, Tuhan suka anak-anak yang taat. Karena kalau orang taat, berarti orang melakukan apa yang Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan suka adalah semua perbuatan yang baik, yaitu termasuk dengar-dengaran Pak orang tua. Taat Pak orang yang lebih tua, entah ke guru di sekolah, oma opa, orang tua guru sekolah minggu, taat kepada orang yang lebih tua. Tuhan senang dengan anak-anak yang taat. Karena ketika orang taat, ketika orang ada masalah, orang dalam sakit, orang dalam kesedihan, orang taat, orang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu ada menolong untuk kita, Tuhan akan selalu memberkati kita, dan orang akan keluar sebagai pemenang. Sampai di situ NCP cerita adik-adik. Dan kalau adik-adik mau suka lihat bagaimana itu Ratu Ester, cantikkah dia seperti yang diceritakan,
dan bagaimana dia menghadap raja, maka kita akan saksikan bersama lewat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama cerita firman Tuhan tadi, dan saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Adik-adik boleh hafal di rumah. Mazmur 34 ayat 5.
aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Adik-adik boleh menghafal di rumah dan boleh merekam, nanti dikirim lewat video kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dan biarlah apa yang Anci Titik sampaikan tentang cerita itu kita perhatikan dan biarlah kita menjadi seperti Esther. Dia berani karena sebelum melakukan sesuatu dia mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kita akan beri persembahan. Sambil memberi persembahan kita memuji Tuhan. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita menyanyi, lipatlah tangan dan tutup mata. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Tuhan sudah menuntun kami semua, baik sebagai guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Titi. Biarlah cerita firman Tuhan itu memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus juga memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kami tahu persembahan yang kami berikan itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami tahu Tuhan selalu memberkati dan Tuhan menyenangi pemberian diri kami untuk melayani Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan terus berkati di dalam masa-masa studi, di dalam masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah hikmat, kecerdasan dari Tuhan tetap menjadi bagian dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Moria Winangun. Bahkan kesehatan kekuatan menjadi bagian kami semua. Di dalam menjalani masa-masa belajar dari rumah, ataupun kalau sewaktu-waktu kita akan bersekolah lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan pelihara. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua guru-guru sekolah minggu baik yang melayani sore hari ini, guru-guru sekolah minggu yang beribadah dari rumah, bahkan semua anak-anak sekolah minggu bersama orang tua mereka, bahkan semua Jemaat Bukit Moria Winangun. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kekuatan, Tuhan senantiasa pelihara. Dan biarlah Tuhan boleh memberikan kami waktu. Di minggu yang akan datang kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi dan memelihara kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai beribadah sekolah minggu. Kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Allah memberkati. Adik-adik, jangan lupa kalau dalam beraktivitas kita tetap harus memakai masker, kita tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa
tetap mengandalkan Tuhan, tetap beribadah dan berdoa. Shalom, sampai jumpa.